Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana cahaya bisa bersinar? Apakah cahaya itu gelombang atau partikel? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tidaklah sederhana, karena cahaya memiliki sifat yang aneh dan menakjubkan. Untuk memahami sifat cahaya, kita perlu melakukan percobaan yang disebut percobaan celah ganda. Percobaan celah ganda adalah percobaan yang dilakukan oleh seorang ilmuwan bernama Thomas Young pada awal abad ke-19. Young ingin membuktikan bahwa cahaya adalah gelombang, bukan partikel. Untuk itu, ia membuat sebuah alat yang terdiri dari sebuah sumber cahaya, sebuah layar, dan sebuah plat logam yang memiliki dua celah yang sangat sempit. Young mengarahkan cahaya ke plat logam, dan mengamati apa yang terjadi di layar. Young mengharapkan bahwa cahaya yang melewati celah akan membentuk dua garis terang di layar, sesuai dengan posisi celah. Namun, yang ia lihat adalah sesuatu yang sangat berbeda. Cahaya yang melewati celah tidak membentuk dua garis terang, melainkan sebuah pola bergaris-garis yang terdiri dari garis-garis terang dan gelap yang bergantian. Young menyimpulkan bahwa cahaya yang melewati celah berinterferensi dengan dirinya sendiri, seperti halnya gelombang air. Interferensi ini terjadi karena cahaya memiliki panjang gelombang, yaitu jarak antara dua puncak gelombang. Ketika dua gelombang bertemu, mereka bisa saling menguatkan atau melemahkan, tergantung pada fase atau posisi relatif mereka. Jika dua gelombang berada dalam fase yang sama, yaitu puncak bertemu dengan puncak dan lembah bertemu dengan lembah, maka mereka akan menguatkan satu sama lain dan membentuk gelombang yang lebih besar. Ini disebut interferensi konstruktif, dan menghasilkan garis terang di layar. Jika dua gelombang berada dalam fase yang berlawanan, yaitu puncak bertemu dengan lembah dan lembah bertemu dengan puncak, maka mereka akan melemahkan satu sama lain dan membentuk gelombang yang lebih kecil atau bahkan menghilang. Ini disebut interferensi destruktif, dan menghasilkan garis gelap di layar. Percobaan yang membuktikan bahwa cahaya adalah gelombang, dan menantang pandangan Newton yang menganggap cahaya sebagai partikel. Namun, percobaan yang tidak menjelaskan bagaimana cahaya bisa berperilaku seperti gelombang dan partikel secara bersamaan. Apakah cahaya itu gelombang atau partikel? Atau keduanya? Atau sesuatu yang lain? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melakukan percobaan yang lebih canggih, yang menggunakan partikel-partikel lain selain cahaya, seperti elektron, proton, neutron, atom, dan molekul. Percobaan ini disebut percobaan celah ganda kuantum, karena menggunakan prinsip-prinsip mekanika kuantum, yaitu cabang fisika yang menggambarkan perilaku materi pada skala mikroskopis. Mekanika kuantum menyatakan bahwa materi dapat digambarkan sebagai fungsi gelombang, yang mengandung informasi tentang kemungkinan lokasi dan momentumnya. Fungsi gelombang ini dapat berinterferensi dengan dirinya sendiri atau dengan fungsi gelombang lain, sehingga menghasilkan pola interferensi yang teramati. Selain itu, mekanika kuantum juga menyatakan bahwa pengamatan terhadap materi akan mengganggu fungsi gelombangnya, sehingga mengubah perilakunya. Percobaan celah ganda kuantum dilakukan dengan cara yang sama dengan percobaan Young, tetapi dengan menggunakan partikel-partikel kuantum sebagai sumber cahaya. Partikel-partikel ini ditembakkan satu persatu ke plat logam yang memiliki dua celah, dan dihitung di layar. Yang mengejutkan adalah, partikel-partikel ini juga menunjukkan pola interferensi yang sama dengan cahaya, meskipun mereka adalah partikel. Ini berarti bahwa partikel-partikel ini juga memiliki sifat gelombang, dan dapat melewati kedua celah secara bersamaan, atau bahkan tidak melewati celah sama sekali, dengan probabilitas tertentu. Ini juga berarti bahwa partikel-partikel ini dapat berada dalam keadaan superposisi, yaitu kombinasi dari dua atau lebih kemungkinan keadaan, sampai kita mengukurnya. Ketika kita mengukur partikel, kita memaksa partikel untuk memilih salah satu keadaan, dan fungsi gelombangnya runtuh. Ini disebut efek pengamat, dan menjelaskan mengapa pengamatan dapat mempengaruhi perilaku materi. Percobaan celah ganda kuantum mengungkapkan sifat misterius dan paradoks dari materi pada skala kuantum. Percobaan ini menunjukkan bahwa materi dapat bersifat seperti gelombang dan partikel, tergantung pada bagaimana kita mengamatinya. Percobaan ini juga menunjukkan bahwa materi dapat berada dalam keadaan superposisi, yang tidak dapat ditentukan sebelum diukur. Percobaan ini menantang pemahaman kita tentang realitas, dan membuka pintu untuk berbagai kemungkinan baru dalam bidang fisika,
kimia, biologi, dan teknologi. Percobaan celah ganda memiliki banyak aplikasi dan signifikansi dalam berbagai bidang. Beberapa contohnya adalah holografi, spektroskopi, dan nanoteknologi. Holografi adalah teknik untuk merekam dan memproyeksikan gambar 3 dimensi dengan menggunakan cahaya koheren. Holografi menggunakan prinsip interferensi cahaya untuk menciptakan gambar yang memiliki kedalaman dan paralaks. Spektroskopi adalah teknik untuk menganalisis komposisi dan struktur materi dengan menggunakan interaksi antara materi dan radiasi elektromagnetik. Spektroskopi menggunakan prinsip difraksi cahaya untuk memisahkan cahaya menjadi spektrum warna yang berbeda, yang dapat memberikan informasi tentang sifat kimia dan fisika materi. Nanoteknologi adalah teknik untuk memanipulasi materi pada skala nanometer, yang setara dengan ukuran atom dan molekul. Nanoteknologi menggunakan prinsip mekanika kuantum untuk menciptakan struktur dan perangkat baru yang memiliki sifat unik dan berguna. Percobaan celah ganda adalah percobaan yang menarik dan penting untuk dipelajari, karena memberikan kita wawasan tentang sifat dasar materi dan alam semesta. Percobaan ini juga menunjukkan bahwa dunia kuantum adalah dunia yang penuh dengan keajaiban dan misteri, yang menantang kita untuk terus mencari tahu dan belajar lebih banyak.